Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Putra Isal Bari dari Sekolah Vokasi dengan NIM V132065. Di sini saya akan eh, merepresentasikan bagaimana cara kerja Excel dari pada soal ini. Ini ada soalnya. Yang pertama adalah menggunakan Pareto. Kita coba klik dulu untuk file Paretonya. Oke, ini adalah file Paretonya. Kita lanjut ke soal pertama. Hitunglah persentase penjualan di setiap toko. Kita pilih new worksheet. Kita pilih oke. Kita pilih store and price. Nah, ini sudah ketahuan sebenarnya beberapa persentase dari store A dan B gitu. Tapi kita hitung juga kita jadikan persentase karena kan ditanya persen ya, kita jadikan persen. Kita ke value setting field yang tadi di sini, ini bisa kayak saya ulang. Value setting field, terus show values. Ini ada show values as, terus ke kolom total kita pencet oke. Ini dia persentase dari hasil store A dan store B. Berarti pertama adalah kita mengklik dulu dari produk month store sampai price, kita klik sampai bawah, kita RL shift terus ke bawah, maaf sorry, RL shift ini sudah ke bawah, kita RL shift ke bawah, terus kita pencet yang namanya preview table, kita pencet oke. Nah, yang dibutuhkan adalah hitunglah persentase setiap penjualan. Berarti kan penjualan lebih kepada produk ya, produk dan uh, bulan. Kita sini klik produk, sorry, kita klik per bulan, terus juga ada store, ada price, dan ini kita masukin dua. Nah, di sini kita lihat persentase penjualannya dari bulan Januari sampai Desember. Untuk agar lihatnya lebih enak, di sini kita rubah dulu yang di awal uh, menjadi columns. Ini persentasenya, ini persentase dari setiap produk seperti itu. Dan ini penjualan juga eh, apa ya, persentase skala akumulatif seperti itu. Terus yang kedua, agar ini lebih enak melihatnya, kita rubah menjadi dolar. Kita bisa klik-klik saja di sini English yang US United States seperti itu. Terus juga kita lanjut yang pada soal yang tadi ini ke ketiga ya sebenarnya. Hitunglah pendapatan ringkaslah pendapatan berdasarkan bulan. Ini sudah diringkas berdasarkan bulan juga. Ini udah bulan pertama adalah 845 sampai alhasil ada 9 juta dolar 565.050 perak seperti itu. Terus kita langsung ke data kedua, ketiga sorry. Hitunglah pendapatan untuk setiap produk. Seperti biasa kita ke preview table, terus kita ada new worksheet, kita oke. Nah, untuk yang kedua ini adalah pertama, ini ada months. Months ini kita alihkan ke rows, terus juga price kita alihkan ke values, hampir mirip seperti tadi. Terus juga dari price ini dua kali ya, price ini kita pindahkan dua kali. Terus kita ganti ini jadi percentage karena sekalian menghitung ini kan persentase. Kita jadi percentage of percentage of sales. Yang ini kita ganti menjadi revenue.
Karena kita mau ngitung ini juga kan, ngitung dari hasil pendapatan setiap produknya kan. Seperti itu. Nah, yang ini kita ganti menjadi columns total. Nah, ini sudah terlihat berapa persentasenya. Nah, yang revenue ini kita ganti menjadi bisa jadi rupiah atau dolar, tapi karena kita di sini mengajukan kepada dolar, kita rubah menjadi dolar di English United States seperti ini. Nah, kita lanjut habis setelah ini kita membuat yang namanya eh, Pareto 80 sampai 20 produk. Oke, ini ada untuk Paretonya 80 sampai 20 produk. Kita klik, kita bikin preview table, kita bikin New York Sheet. Nah, dari sini produk ini kita alihkan ke rows untuk produk. Untuk eh, price ini kita alihkan ke values. Ini seperti ini bentuknya. Ini dari advice 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di sini kita klik saja, kita sort dari 1 sampai maksudnya dari urutan A sampai Z. Jadi terurut untuk setiap penjualan-penjualan yang ada pada bulan dalam 1 tahun atau 1 periode tersebut. Terus juga nanti sehabis ini sum of price ini karena kita mau hitung ini ya, hitung apa namanya eh, pendapatan penjualan kita rubah menjadi revenue. Revenue. Oke, yang row tables ini kita rubah menjadi percentage. Percentage. Seperti itu. Percentage, oke. Terus juga eh, karena untuk Pareto ya, kita rubah juga ini menjadi dolar. Dan lupa kita lupa menjadi dolar. Maaf, bukan rupiah tapi dolar. Nah, dari sini kita klik yang di atas, values filter, dari values filter top 10. Karena total dari keseluruhan ada 30, kita rubah menjadi 30. Items kita rubah menjadi percentage by revenue. Nah, ini adalah hasil dari total pengeluaran terbesar dalam 1 periode atau 1 dekade pada 1 tahun penjualan seperti itu. Terus kita lanjut ke soal terakhir ya, ini buat filter dalam pemotongan hampir mirip seperti tadi. Pencet insert, preview table, kita pencet new worksheet. Seperti ini contohnya. Terus juga untuk produk kita alihkan ke filter. Terus ada rows. Ini sorry ada mounts. Mounts kita alihkan ke rows. Terus juga eh, ada store kita alihkan ke columns. Terus juga ada price kita alihkan ke values. Ini contohnya. Terus dari sini kita buat produk setting. Karena ini kita mau bagi ya, kita pencet all. Ini banyak nih. Kita select multiple dulu. Kita pilih nih 3. Maksudnya 3. Kita filter jadi 3 aja untuk penjualan. Misalnya kita mau ngambil SV 1, 2, dan 3. Ini contohnya. Ini adalah hasil dari item dari ketiga filters atau laporan yang ada seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua yakni tentang penjualan makanan. Pertama kita gunakan buka dulu file ya, penjualan makanan. Oke, sedang menunggu. Oke. Ini kita hapus dulu tadi percobaan.
Oke. Instruksinya adalah yang pertama kita membuat eh, meringkas pengaruh hari Minggu pada penjualan. Oke, pertama kita blok semua penjualan. Kita ke insert ada preview table. Kita pilih new worksheet. Kita pencet OK. Nah, habis itu kita pilih kayak makanan nasi liwet, ayam goreng semuanya kita pindah ke values. Nasi liwet, es coklat, es coklat. Nah, terus juga dari situ untuk day week-nya kita pindah ke rows. Day week kita pindah ke rows. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa hari Minggu ini lebih banyak orang mengonsumsi atau membeli di ayam geprek gitu. Tapi ini kita ubah dulu, ini jadi pembelian, penjualan sorry, penjualan nasi liwet, terus penjualan nasi goreng, ini ada penjualan ayam geprek, oke, ini ada penjualan sop buah, ini ada penjualan es coklat, oke, oke, terus dari situ kita buat dulu tabelnya. Oke, kita masuk ke ini. Bisa teman-teman dari recommended chat di line atau teman-teman mau langsung pencet ini juga tetap apa. Seperti itu. Di sini sudah terlihat bahwa penjualan paling banyak di hari Minggu itu pada penjualan ayam geprek seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua yang ini adalah menganalisis musiman. Tuh. Oke, menganalisis musiman sama seperti tadi. Private chart, oke. Nah, dari situ makanan kita masukin ke values seperti biasa. Sudah di values. Oke, dari makanan terus weekday. Weekday-nya kita masukin ke values juga. Atas, oke. Oke, dari situ kita buat statistik. Ini kita terus dulu ya penjualan. Penjualan weekday. Ini penjualan nasi liwet. Oke. Ini penjualan nasi goreng. Kita rubah-rubah dulu. Jadi penjualan ayam goreng. Ini penjualan jus buah. Jus buah ini penjualan es coklat. Oke. Kita lihat dulu, kita bikin statistiknya dulu. Kalau musiman tuh apa sih sebenarnya yang apa ya? Eh, yang lebih laku kalau musiman gitu. Sorry kita masuk di. Oke, di sini untuk musiman itu paling laku pada penjualan nasi liwet seperti itu. Ya nasi, sorry, bukan es coklat gitu. Dan untuk ini juga bisa dilihat ya teman-teman untuk weekdays paling banyak tuh di bulan jualan secara akumulatif yang banyak di bulan akhir-akhir tahun seperti akhir-akhir bulan seperti itu kayak Desember terus ada Agustus yang pertengahan itu
termasuk paling banyak dalam penjualan seperti itu. Terus kita lanjut ke eh, soal ketiga ya nih, gunakan pivot chart untuk menganalisis pengaruh promosi pada penjualan. Kita masuk ke data, sama seperti tadi ya nih pivot table. Kita pilih New York Set. Dari situ kita masukkan makanan semua ke values, semua makanan, nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, jus buah, es coklat. Nah, dari situ untuk promosi masuk ke rows. Promosi kita masukkan ke rows. Nah, kita buat dulu tablenya seperti tadi. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwasanya ayam geprek lah apa ya istilahnya pengaruh promosi terbanyak seperti itu dari kalangan masyarakat ataupun dari berbagai kalangan seperti itu. Akan lembar kerja kombinasi sudah, terus menyertakan aktual dan target. Oke, kita board dulu ini, terus masukkan ke sini 2D. Ini kalau seperti ini juga kurang ya, jadi penglihatannya. Maksudnya bukan penglihatan untuk menganalisis suatu target uh, yang bagus bagus pada setiap bulannya. Akhirnya kita masuk ke insert lagi, kita pilih recommended listing, all chart, terus pilih combo. Dari combo ini kita pilih cluster ini secondary rating dan cluster. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat nih dari sini eh, bagaimana penjualan yang paling aktual. Aktual ini adalah bulan Maret dan bulan Juni seperti itu. Terus untuk soal kedua ya ini kita disuruh memakai file secondary axis. Perintahnya adalah buat bagan kombinasi menggunakan sumbu sekunder yang menyertakan nilai, pendapatan, dan unit terjual. Oke, hampir sama seperti tadi. Kita buat seperti ini. Maaf, line to the line. Kalau segini kan juga apa ya, kurang jelas ya. Dari sini kita ke format axis. Dari sini kita ke format sorry tadi ya format plot format gradlines. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Ini kita buka private table new worksheet. Sorry, ini kita nggak usah pakai sheet, salah. Kita langsung aja ke insert ke bagian data seperti ini. Nah, ini kan dari sini sudah terlihat nih mana saja yang total unitnya paling banyak per bulannya. Tapi kalau ini kan tidak enak ya, kurang gitu. Kita format change area, terus habis itu juga eh, kita pencet ini dulu ya, sorry. Kita bikin format data series secondary axis, terus ke insert lagi yang ini, kita ke insert, sorry soalnya nilai pendapatan dan unit penjualan, berarti masuk ke sini all chart. Kita ini pilihnya yang cluster common, terus pilih oke. Dari sini sudah bisa dilihat ya teman-teman pada bulan apa yang lebih banyak pembelian secara keseluruhan. Paling banyak di bulan April sebegitu teman-teman. Paling banyak pembelian dari produk-produk itu adalah uh, ya ini pada bulan April seperti itu. Ini pada soal basic 3 kita lihat dulu di file Word-nya. Nah, yang pertama adalah isi bagian tahunan. Untuk tahunan ini kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah pertama sama dengan VLOOKUP. Kita klik VLOOKUP-nya. Nah, dari sini, sorry maaf. Nah,
ada lookup values. Lookup values yang mau kita ambil tuh apa gitu. Nah, lookup values yang kita sebelum kita mengambil lookup values, kita ngambil data di kanan, kita tulis dulu right. Oke. Setelah itu ada teks nih. Maksudnya teks di sini adalah apa ya istilahnya, pengambilan di dalam eh, sini gitu. Nah, karena kita mau tahun bergabung, jadi kita lihat kode nasabahnya. Nah, kode nasabahnya sudah kelar, terus kita eh, titik koma dua, sorry, maaf, titik koma. Setelah titik koma sudah, baru kita eh, lihat data tambahan, data maksudnya di data tambahan. Nah, ini kan A, B, C, D ini kayak 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ambil dari data satu, seperti itu satu. Terus tutup kurung. Nah, dari sini kita titik koma kembali, terus sorry, titik koma, terus tahun. Nah, yang mau kita ambil tahun keberapa gitu. Nah, sedangkan dari saya tadi inginnya mengambil di tahun ke tahun dua, berarti ke tahun 2, terus titik koma lagi, terus 2, sorry, tahun 2 terus titik koma, kita pilih true approximation match. Sorry, maaf. Ya, kesalahan ini tahun 2 titik koma, terus pilih 0. Sorry. Tahun 2 ya pilih 0, tutup kurung. Oke. Sorry, ini kayak ada kesalahan sedikit. Right, si 6 udah. Teks udah, 6 kals udah. Terus table array udah, tahun 2. Sorry, coba kita ulang dari sini ya. Ini tahun 2. Terus tahun 2 sudah. Terus sorry, ini bukan tahun 2 tapi ini titik koma. Tetap tahun 1. Kita ambil tahun 1 saja, tahun dari awal. Terus titik koma, kita ambil yang kedua untuk cost, untuk numbernya. Terus kita ambil titik koma kembali, kita ambil 0 kurung, baru oke. Sorry, ini ada sedikit kesalahan di bagian ini. Terus titik koma bukan titik, kita ambil true. Nah, lihat ini tahun 2012, kita tinggal ke bawahkan saja. Adalah tahun-tahun bergabungnya teman-teman di sini ke nasabah BCA. Kita lanjut soalnya, soal kedua yakni bagian kosong untuk urutan-urutan prioritas. Untuk urutan-urutan prioritas tuh sama, hampir sama, berarti sama dengan terus look up. Kita pencet look up. Terus dari situ kita ambil bagian yang sebentar. Ini namanya warna buku tabungan, karena kan urutannya bisa dilihat dari warna buku tabungan dulu. Habis itu kita eh, titik koma kembali, kita tulis table satu, kita tulis table satu. Dari table satu ini kita titik koma kembali, titik koma lagi, kita tulis match. Match itu apa fungsinya? Match itu untuk mengsinkronize itu antara satu lain dengan yang lain. Nah, terus untuk lookup values-nya ini kita ambil eh sebentar. Lookup values-nya kita ambil ini karena berhubungan dengan tahun di awal. Terus kita mau kembali, terus kita buat table 2. Oke, terus titik koma kembali. Nah, ini kita milih eh, setelah milih table 2 kita milih yang extra match. Aduh, sorry ini ada kesalahan. Maaf. Table 2 sudah. Terus habis itu titik koma kembali.
Kita milih extra match 0, kita milih 0, terus tutup kurung, jangan di enter dulu, kita titik koma kembali, kita milih 0 ya, true. Sorry ini tidak saya kita pilih 0, baru tutup kurung, baru enter. Pertama prioritas. Sorry ini kenapa jadi dolar ya? Jadi ribuan. Sebentar. Walah, maaf salah. Ini harusnya di urutan jumlah tabungan, maaf, di jumlah tabungan. Nah, sedangkan kalau untuk urutan prioritas ada di sama dengan match, oke. Nah, dari match kita ke coklat, sorry ke ini BCA. Tahun di awal urutan awal orang itu join ke nasabah BCA terus titik koma. Eh, karena ini lebih ke urutan prioritas, kita tulis prioritas. Oke, sudah. Terus titik koma kembali. Langsung saja 0 karena untuk ekstra 0, tutup kurung, baru enter. Kita ke bawah. Ini dia urutannya untuk apa namanya, untuk nasabah. Ada urutan pertama, ketiga, keempat, dan sebagai macamnya. Nah, untuk jumlah tabungan tadi sudah dijelaskan. Kita tinggal klik saja ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk jumlah tabungan ini random ya, terbanyak. Ada pada nomor 4 ini termasuk banyak. Terus ada juga, ini juga seperti itu. Karena ini total biaya kredit, kita klik biaya kredit ini, kita eh, mark semuanya biaya kredit dari atas. Terus tutup kurung. Enter, oke. Ini biaya kredit semuanya. Seperti itu. Terus rata-rata total pinjaman. Untuk rata-rata total pinjaman berarti sama dengan kita pakai average terus sekali. Dan kita ini total pinjaman, terus habis itu tutup kurung, enter. Ini total pinjaman. Oke, ini total pinjamannya 150.497.000, 150.497.000. Terus biaya kredit terendah sama dengan min, tutup kurung, biaya kredit ini, terus tutup kurung, bentar. Ini biaya kreditnya 11.096 perak, terus biaya kredit tertinggi berarti sama dengan max, tutup kurung, biaya kredit terendah tertinggi, oke. Kurung. Ini biaya kredit tertinggi adalah 14.000 untuk tenornya, untuk biaya kreditnya. Terus jumlah nasabah laki-laki berarti sama dengan count if ranknya itu laki-laki, berarti ini dari atas ke bawah. Titik 2, kita laki-laki, tutup kurung, enter. Berarti ada 8 nasabah laki-laki. Seperti itu. Terus jumlah nasabah dengan tempat lahir Jakarta. Hampir mirip seperti tadi, berarti count if sama dengan count if ranknya itu berarti ke tempat lahir, titik 2 kembali, terus dari Jakarta, tutup, enter, 4 nasabah. Terus habis itu ada Sulawesi, untuk daerah Sulawesi berarti sama seperti tadi, sama dengan count if terus
tempat lahir, titik koma, karena di sini kita makanya titik koma, kita cari Sulawesi. Burung enter. Ini jumlah eh, nasabah Sulawesi. Terus total pinjaman perempuan. Berarti kalau total pinjaman perempuan ini sama dengan pakai sum if, terus ringnya jenis kelamin dulu, terus titik koma, eh, memakai kriteria perempuan, tutup, enter. Sorry, ini sorry, ini ada kesalahan. Perempuan tuh hampir mirip seperti ini tuh. Sebab ini ada kesalahan teman-teman, ini harus delete karena ini perempuan, ini hampir sama seperti ini. Nah, nah, maaf, kita ambil dari sini juga bisa, tapi bedanya adalah perihal ini benar, sorry. Nah, tapi ini kita pilih perempuan, ini salah satu perempuan dari yang atas aja, di atas kurung enter. Sorry, ini kenapa total pinjaman, sorry, total pinjaman perempuan, oke. Titik koma. Sum if, oke. Atas ke bawah, terus titik koma, terus perempuan, titik koma, terus apa namanya, kita ambil salah satu ini. Nah, jadi kamu kembali, kita ambil salah satu total pinjaman. Sorry. Oke, jadi kita satu. Oke, tutup kurung, ntar. Total pinjaman perempuan ada 1.342.875.000. Terus total nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun ya, ini ada sama dengan sum if. Terus reng-rengannya ini ada oke. Oke. Terus apa? Kita memakai karena ini laki-laki, oke, titik koma titik koma, terus habis itu kita pakai ini titik koma kembali, terus pakai usia, oke. Titik koma, kita nggak bisa satu usia yang dari laki-laki, misalnya yang 20, tutup kurung enter. Koma, terus ngangkat 25 di koma, terus ada D6 ini ya, D6 ini D6 laki-laki,
terus di koma, terus ada oke. Hmm, oke, terus ada hmm, terus, ini seperti sum ifs. Malah ini kesalahan. Oke. Bentar. Nah, ada teman-teman. Bentar ya, ini kayak seperti ada kesalahan. Dan ini karena laki-laki 27 tahun ada. Bentar. Sorry, ini salah. Bukan di 25. Oke. Coba masih nggak bisa ya teman-teman. Sebentar. Oke. Koma, kita ambil yang laki-laki satu. Koma. Bisa dulu. Terus Nah, kita sesuai, kita target sesuai, enggak yang kecil ya? Enggak lah, besar lah. Ini politiknya tinggi ya. Kecil-kecil mah bukan kecil. oke. Terus ambil laki-laki satu. Terus tegur. Saya lihat aja yang 27 tahun yang laki-laki itu cuma ada satu sebenarnya. Tuh ada satu. Satu. Ya, gini loh, kalau si itu ngomong, peta itu katanya dibuat oleh kan menyelesaikan, peta itu dibuat. Jadi si itu percaya kalau di langsung datanya mau diminta lagi. Satu loh ini. Oke, laki-laki berarti totalnya 11.000. Oke. Ini rata-rata biaya kredit tenor ya, rata-rata biaya kredit berarti kurung average J berarti ke ini ya tenor. Oke. Kita ketemu itu dia nggak percaya. Saya bilang, Mas harus terus yang 9 bulan kita kalikannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sorry maaf ada yang salah.
300. Berarti total tenornya itu Enggak, ini kan soalnya Pak Diki mau buka data apa saya bingung. Tapi semua udah dicatat. J25 harus ada ini kita lihat nih kan harus ada I 6 terus titik koma kembali ada berurang totalnya 5.900 sorry ini sepertinya ada kesalahan tidak mungkin 5.000 sebentar yang biru ini kita hapus dah. Oke, yang biru kita hapus. Sorry. Jangan yang biru jadi hapus. Yang di awal nih. Karena kita ngambilnya yang tenor 9 bulan. Iya, soalnya yang ini loh, yang sekretarismu mungkin. Kayak aku harus memahami kayak memahami ini tuh kayak aku memahami pasangan. Terus di koma. Terus kita ambil salah satu. Oke, titik koma. Terus ini laki-laki ya. Yang ini terus titik koma kembali. Terus Iya, maksudnya aku kan coba membenarkan ini. Intinya kan gini loh. oke, syukur. Intinya tuh aku mau tanya, siapa yang memulai ini apa soal kita kedua nama itu katanya bilang sampai ngomong gini kok jadi di basisnya ngomong gini peringkat ngomong sampai mau dicabut tanah gara-gara dari minta nggak presiden kata dekat presiden kata sudah berpisah. Nah, koordinasinya jauh makanya ya rencana aku tak kumpulno ngapi-ngapi ya toh garap sumber luasa gitu. Terus kita ambil salah satu aja ya teman-teman karena 9 bulan. Kita masih mencoba ini. Saya agak sedikit lupa. Terus titik koma. Terus nomor 3-nya itu kita ambil. Ini coba. Oke. Sip. Tutup kurung. Enter. 6.200. Ini kan ya? Ya nggak sih 6.200. 9 bulan. Oke. Koma terus kita habis 9 bulan koma terus background. Oke. Segini ya total untuk total rata-rata